Halo, dan selamat pagi, selamat datang kembali di YouTube channelnya Toton Suroton. Ya, gue udah klarifikasi, SRT itu bukan Suroton, tapi tetap aja, ya udahlah ya. Di pagi hari yang cerah ini, gue mau ke Engine Plus. Kita mau ke Engine Plus. Gue mau dyno lagi, Annabelle, karena thanks to BSR kita udah ada mesin lagi buat ronde 2. Nah, jadi tahun ini gue emang disupport sama BSR. Jadi mesin-mesin gue itu semua produksinya BSR. Semoga yang ini aman, karena dari kemarin gue udah nyalain mesin, coba agak lama idle gitu, biarin sejam 2 jam. Bisa dibilang kayak in rain lah ya, tapi mobilnya nggak digerakin. Dan so far so good. Jadi tadi malam gue udah prep, ganti oli lagi, cek-cek apakah ada kebocoran, bla bla bla. Ternyata aman. Oh ya, sama di Engine Plus ini gue mau pasang sensor oil temp sama oil press sama O2 sensor. Nah, ntar yang pasangin seperti biasa Kang Indra ya, shout out buat Mantap Engine Tuner. Tuner apa tuning ya? Matt pokoknya, Mantap Engine Tuning. From Bandung with Love, dia dari Kiara Condong pagi-pagi berangkat tuh dari Kircon Buah Batu, pagi-pagi berangkat ke Engine Plus yang ada di Sunter ya. Jadi kalau nggak tahu Engine Plus di mana, Engine Plus tuh ada di Sunter. Buat yang nggak tahu nih, Engine Plus ini salah satu bengkel legend juga ya. Udah lama, setahu gue dulu kayak rumahan, terus sekarang menjadi salah satu bengkel aftermarket paling wah, paling besar, dan udah punya banyak banget produk-produk mereka sendiri. Kayak AN Fitting tuh mereka bikin sendiri, mereka ada jual produk dan banyak banget aksesoris lainnya. Shout out buat Engine Plus, boleh banget cek di e-commerce mereka kalau ada perluan balap. Mobil udah sampai, gue sama mekanik masih OTW. Jadi keseruan dan kehektikan dyno hari ini kayak gimana? Tonton aja videonya. Oke, kita udah sampai di Engine Plus Motorsport 86 gua. Annabelle udah dari belakang. Kita mau pasangin sensornya dulu. Kita mau pasang sensor oil press dan temperatur sama O2 sensor, plus kita mau pasang dash logger yang baru gua beli, UC10 yang ada di rails dan VT gua. Dipasangin sama The Legend, Kang Indra himself. Ya, pokoknya pasang dulu. Gua pun kurang ngerti caranya gimana, biarin Kang Indra sama mekanik gue yang ngurusin wiring. Yang jelas wiringnya udah dibuat pre-build sama Kang Indra dari Bandung. Jadi di sini harusnya udah nggak terlalu hektik ya. Ya kita lihat lah. Nah, ini untuk si display gigi. Jadi ada gear indikator kan, karena sekarang kita pakai gearbox sequential. Sama dash logger yang baru udah kepasang. Jadi tampilannya sih gagah, jujur. Tampilannya mewah, karena harus disiapin juga salah satu ya, selain untuk tujuan balap ya. Ini mobil kebetulan diundang ke acara pameran modifikasi yang menurut gua top tier di Indonesia. Acaranya apa ya? Kira-kira sendiri ya, kira-kira acaranya apa. Makanya gue mau nyiapin cukup proper ya. Sekarang lagi untuk sensor-sensor, wiringnya disiapin sama Kang Indra di sana. Terus juga ntar nih interior mau gue ganti lagi, karena jok kita mau ganti. Kita udah beli juga dari Bright Indonesia. Sama setir, ini setir udah lama banget gue pakai. Jadi gue mau ganti yang baru. Gue udah beli juga di Engine Plus. Mayoritas part gue beli dari Engine Plus sih. Jadi shout out buat Engine Plus. Oke, jadi setelah beberapa jam masangin sensor ya, sensor oli sama sensor O2, akhirnya mobil naik juga ke atas dyno. Dari tadi lagi kalibrasi dulu, kalibrasi alat. Harusnya sebentar lagi poweran, jujur. Tiap kali dyno tuh hati tuh nggak tenang kayak. Soalnya dyno ini kan kayak simulasi dunia nyata mobil ya. Jadi kita tahu mesinnya bagus atau enggak, mobilnya bakal tahan atau enggak. Dan biasanya pulang dari dyno tuh ketahuan tuh PR-PR mobilnya. Dan ini berisik banget, jadi ya kita lihat aja. Jadi buat teman-teman yang nggak tahu apa itu dyno, jadi dyno itu sebenarnya singkatan dari kepanjangannya dynamometer. Jadi
alat yang kayak treadmill buat mobil itu namanya dynamometer. Itu fungsinya buat tahu seberapa besar power dan torsi dari mobil yang dites gitu ya. Jadi apa aja sih yang dilakuin pas lagi dyno tuh sebenarnya tuning. Apa aja yang disetting, apa aja yang diatur. Biasanya itu berapa banyak bensin yang ditembakin, injection timing, ignition timing, dan banyak settingan-settingan lainnya yang gua masih kurang dalam juga pemahamannya. Mungkin lebih baik tanya ke tuner-tuner kayak Kang Indra yang udah nge-tune gue dari awal karir gue balap, dan banyak juga tuner-tuner lainnya yang ilmunya jauh di atas gue pastinya. Kalau di Engine Plus sendiri setahu gue pakai yang merek Mustang Dynamometer untuk alat dynonya. Bisa untuk all wheel drive. Ratingnya kalau gue ngebaca di alat sih tadi kuat sampai 2000 HP. Buat mesin-mesin gini sih ya, buat nih dyno sih kentang harusnya. Buat mesin kayak gini doang dyno bisa 2000 HP aja. Oke, kita udah selesai dyno. Kali ini dyno agak cepet nih. Kurang lebih tadi kayak cuman di atas mesinnya kayak cuman sekitar 2,5 jam, 2 jam. Udah beres resultnya, ntar di zoom ya. 341,44 wheel horsepower, torsi 307,8 ya, 308 foot-pound. Berarti kalau di Newton meter kurang lebih 360 kalau gue nggak salah ya. Ntar mungkin teman-teman kalau mau hitung ke Newton meter silakan di convert sendiri. Grafiknya juga bagus banget. Udah ngeflat di 3000-an tuh, udah ngeflat dah sampai limit segitu-segitu ya. Torsinya bagus banget, nyetirnya jauh lebih enak, gampang. Mungkin power turun ya dibanding yang kemarin karena emang mesin yang ini cc lebih kecil. Yang penting safe, kita maunya mesinnya reliable, kita nggak repot lah balap setahun. Pokoknya dynonya terbaik Kang Indra terbaik, mantap. Oke, akhirnya pulang dyno masih terang. 2 kali gue dyno kemarin di E+ ya. Yang pertama kali dyno kita baru pulang jam 11 malam dan itu pun gagal karena kopelnya putus. Yang kedua itu kita baru pulang sekitar jam berapa ya? 8, 9? Kurang lebih segitu ya? Iya. Yang sekarang kita jam 3 udah jalan pulang. Soalnya ya minus-minus dari yang kemarin udah selesai. Mesin yang sekarang juga sehat walafiat, puji Tuhan. Dapat horsepower yang cukup juga buat dipakai di kelas pro. Grafiknya juga enak banget. Mesin adem. Tadi temperatur kayaknya running terus di bawah 90, masih 88. Oil press juga bagus. Oil pressnya bagus. Dash loggernya juga berfungsi dengan baik. Kita udah pasang gear display juga. Jadi harusnya mobil siap. Mobil harusnya ready to rock. Tinggal gua spuring aja. Setting kaki-kaki belakang lagi karena powernya beda jauh dari yang kemarin. Jadi gue setting lagi preload, bump, rebound, etc. bla bla bla. Pokoknya settingan you guys don't wanna know karena terlalu rumit, ribet, uyang lah. Yang penting ntar tahu mobil udah kencang. Ya, see you guys at practice.